flashback dan kita review, saudara ya. Supaya kita boleh mendapatkan input, supaya mendapatkan refleksi, supaya kita bisa mendapatkan nilai-nilai yang penting untuk memasuki 2024 ya. Nah, kalau dikatakan bahwa kita perlu finishing strong in 2023, tahun untuk bangkit jadilah pemenang, maka kita ingat saudara, dari tahun ini ada pesan-pesan yang diberikan, yaitu melalui Efesus 5 ayat yang ke-14. Ini nuts-nya saudara ya. Oke, kita baca yuk sama-sama. 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, jadi yang Tuhan ingatkan bagi kita adalah bangun dari yang tidur. Tidur rohani, bukan tidur secara physically. Kita harus bangun. Orang yang tidur secara rohani gak sadar akan banyak hal, dan dikatakan harus bangun saudara ya, dan bangkit dari antara orang mati, bukan mati secara fisik, mati secara rohani ya. Contoh yang gampang atau yang mudah sekali kita pikirkan ya, bagaimana sih Bu kok bisa dibilang mati secara rohani ya? Salah satunya adalah kalau nggak nafas. Doa adalah nafas kehidupan rohani kita. Jadi kalau kita doanya bolong-bolong, doanya on off ya, itu tanda sebenarnya kita mati secara rohani. Kalau saudara flashback dan lihat catatan-catatan yang ada pelajaran yang namanya spiritual check out. Kalau saudara ingat ya, saudara boleh buka lagi, ada 10 tanda rohani kita sehat gitu saudara. Ya, apakah benar-benar sudah sehat? Nah, waktu saudara bangun, waktu saudara bangkit, maka dikatakan apa? Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, otomatis terang Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Otomatis cahaya kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita waktu saudara bangun dan saudara bangkit. Yang mengerti katakan amin ya. Ini jelas sekali hubungannya nanti dengan apa yang Tuhan bawa di 2024. Di 2024 dikatakan adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah ya. Gimana kita bisa jadi terang saudara? Kalau Kristus akan bercahaya atas kita. Kalau pasti kita bangun dan kita bangkit. Oleh karena itu kebangkitan yang kita alamin ya nggak cuma sekedar sepanjang 2023, tapi harus terus di-maintain, harus dipersiapkan sampai 2024, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang percaya katakan amin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ingat banget dari tadi teman-teman pada sharing bahwa wah, ngalami proses Tuhan. Tapi puji Tuhan, setiap kelas yang ada memberkati, setiap kelas yang ada menguatkan ya. Berarti Tuhan pakai semua pelajaran yang ada di Miracle Institute, Tuhan pakai dan urapi semua pengajar yang ada untuk membuat saudara dan saya bangun dari tidur, bangkit dari antara orang mati. Katakan amin ya. Dan terus ini kita akan bangkit saudara. Jangan 2023 aja bangkitnya ya. Amin. Haleluya. Nah, oleh karena itu bangun dari tidur, bangkit dari antara orang mati, jelas ini harus terus kita pegang ya, bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan sampai menangnya cuma 2023 gitu saudara ya. Tapi terus menang dan menang ya. Oke, 2 Korintus 2 ayat 14, mari baca 2-3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana ya. Jadi artinya apa saudara? Artinya adalah bagaimana Kristus itu membawa kita terus saudara. Membawa kemana? Di jalan kemenangan. Tuhan bawa kita di jalan kemenangannya. Ya, di jalan kemenangannya Dia bawa kita. Waktu kita rasanya lemah, waktu kita rasanya mau mundur, waktu kita rasanya udah mulai menyimpang, Tuhan tarik lagi. Kita terus ada di dalam tracknya Tuhan. Tracknya cuma satu, yaitu kemenangan. Dan Dia katakan, saudara dan saya, bukan hanya sekedar kita menang, tapi kita lebih dari pemenang. Yang percayalah, baikkan tangan, katakan haleluya. Wow, puji Tuhan. Yes. Oleh karena itu untuk finishing strong 2023
Ya, apa yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa finishing strong 2023? Ya, Efesus 5 satu perikop ini mulai dari ayat 15. Baca yuk 23. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, ya. Jadi yang pertama adalah ayo kita evaluasi, kita renungkan bagaimana hidup kita sepanjang 2023. 18 hari terakhir ini biar kita benar-benar kalau memang ada hal kita harus bertobat, ada hal kita harus improve, ada hal kita harus rubah ya saudara ya. Jangan sungkan, jangan ragu, jangan cuek, tapi ayo beresin. Amin. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang arif, bukan orang yang bebal. Orang bebal adalah orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan terus menerus dikasih tahu nggak mau tahu gitu saudara ya. Tapi saya percaya saudara semua yang ada di Miracle Institute yang setia belajar pasti rindu begitu diajarin langsung berubah ya, begitu diperlengkapi langsung ada respon yang positif. Tadi Bu Catherine Agustin ya katakan sejak ikut Mereka Institute udah nggak emosi lagi. Wah ini dahsyat saudara ya, bisa punya self control yang luar biasa gitu saudara. Jadi kalau nanti ada ketemu teman-teman yang masih emosi-emosi suruh ikut kelas aja saudara ya. Haleluya. Supaya punya self control yang makin kuat gitu saudara. Puji Tuhan. Nah ini yang pertama. Nah yang kedua saudara ya, di akhir tahun ini supaya finishing strong dikatakan pada ayat selanjutnya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat ya. Jadi yang kedua, ayo kita evaluasi saudara. Sejauh mana ini kita udah jadi orang bijak mempergunakan waktu yang ada ya. Saya mengajak saudara memperhatikan ya alokasi waktu-waktu yang saudara pakai. Berapa banyak waktu yang saudara pakai buat jalan-jalan, berapa banyak untuk bekerja, berapa banyak bengong gitu saudara ya, cuma main HP doang, maaf saudara ya, berapa banyak saudara pakai untuk hubungan saudara sama Tuhan ya. Nah ini saudara perhatikan, Tuhan mau kita bijak, jangan sia-siakan waktu-waktu yang ada. Yang mengerti katakan amin, haleluya. Nah yang berikut saudara, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi kalau pertama jangan bebal, kedua jadi orang bijak, maka yang ketiga adalah terus berjalan di dalam kehendak Allah. Ayo cek and recheck sepanjang 2023, evaluasi ya, apakah saya terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Kalau mungkin saudara sempat, iya di area ini saya sempat salah, di area ini saya sempat keluar dari jalur Tuhan, ini kayaknya bukan kehendak Tuhan tapi saya bablas misalnya, ayo bertobat. Amin ya, supaya apa? Kita kembali dalam tracknya Tuhan. Engkau terus berkata, Tuhan bila engkau gak beserta denganku, aku gak mau berjalan Tuhan. Pimpin langkahku Tuhan ya, supaya kita terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Yang mau dan mengerti lambaikan tangan, katakan haleluya. Wow. Yes. Nah, yang berikut adalah, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh ya. Ini jadi evaluasi kita saudara. Apakah sepanjang 2023 kita terus penuh dengan Roh Kudus, kita terus penuh dengan urapan baru, fresh new anointing gitu saudara ya. Nah, bagaimana ini sepanjang 2023? Kalau ada yang bolong-bolong, ada yang belum, ayo ya, kita komitmen saudara, supaya di 2024 ya tiap hari alami fresh new anointing, fresh new strong anointing. Wow, ditambahin lagi ya, terus penuh, banyak berbahasa roh, jaga kekudusan ya. Perhatikan yang kau tonton, kau dengar, kau ucapkan di hatimu, kau pikirkan, perhatikan ya, jangan ada celah di situ. Lalu apalagi, terus penuh dengan Roh Kudus, suka memuji menyembah Tuhan, sembayang saudara
ya, tinggal dalam hadirat Tuhan. Nah, ini dia nih, ya. Kalau kemarin sempat bolong, ayo beresin lagi, Saudara. Ya, ayo benahi lagi. Yang mau katakan amin. Ya. Finishing strong di 2023, yaitu ayat selanjutnya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Ucaplah syukur senantiasa segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, yang kelima, biar kita finishing strong, bagaimana Saudara? Banyak mengucap syukur dan sembahyang. Ya, apapun kondisinya, Tuhan aku bersyukur Tuhan, makasih ya Tuhan, terima kasih ya, hal kecil pun makasih ya Tuhan, aku bersyukur, katakan amin. Ya, banyak mengucap syukur, banyak sembahyang hari-hari ini, Saudara. Ya, bagaimana bisa finishing strong 2023? Ayat yang terakhir dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang ya kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi yang keenam, yang Tuhan mau, kita merendahkan diri. Tuhan, aku gak ada apa-apanya Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku gak ada apa-apanya. Urapi aku Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Katakan amin. Ya, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya melakukan tepat yang Tuhan mau. Hidup dalam kekudusan, kebenaran Tuhan. Wow, ya. Ini jadi guidance buat kita Saudara sepanjang 2023 yang sudah engkau lewati. Tinggal 18 hari terakhir. Kalau ada yang gak beres, mungkin Roh Kudus bilang, kamu sombong, kamu gak takut akan Tuhan, kamu bla 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 bla. Ayo bereskan, katakan amin. Supaya apa? Kita terus rendah hati, kita terus mengandalkan Tuhan, katakan amin. Ya, ini penting Saudara, finishing strong. Ya, oleh karena itu mari kita baca ayat terakhir 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, 2-3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada orang-orang yang merindukan kedatangannya. Ya, Saudara, kita gak cuma sekedar diam saja, lakukan yang setia dan ya maksudnya lakukan yang begitu saja, tetapi kita harus finishing strong, mengakhiri pertandingan dengan baik. Saudara, berapa banyak kita tahu ayat ini sering dipakai kalau lihat rest in peace. Benar Saudara ya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, itu masing-masing Saudara ya, terserah ya, hanya Tuhan dan orang ini yang tahu gitu Saudara. Tapi at least buat kita hari ini ya, Tuhan bicara sama kita, ayo finishing strong, akhiri pertandingan dengan baik di 2023. Finishing strong, akhiri pertandingan dengan baik sepanjang 2024 dan sampai Dia datang kembali. Yang mau lambaikan tangan katakan haleluya. Ya, perhatikan ini baik-baik Saudara. Nggak cuma pas rest in peace ya maka ada ayat ini, bukan, tapi hari-hari Saudara. Ya, hari-hari Saudara, engkau mulai tanya, Tuhan, apalagi Tuhan dalam hidupku yang gak beres Tuhan? Apalagi ya Tuhan? Apalagi ya Tuhan? Yang aku harus benahin ya Tuhan? Yang aku masih belum beres ya Tuhan? Supaya apa? Kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Yang mau lambaikan tangan, katakan amin, 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 haleluya. Wow. Oleh karena itu, finishing strong 2023. Kita bangkit. Kristus akan bercahaya atas kita. Kegelapan akan tersingkirkan. Dan kita akan jadi berkat. Kenapa? Karena ada terang Tuhan yang menyala. Dan itu menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi ini yang saya rindu ajak Saudara renungkan di akhir 2023. Saudara cek and recheck. Kalau sudah bilang, aduh iya ya, saya ini masih ada kekurangan A, B, C dan sebagainya. Ayo kita bereskan. Katakan amin ya.
Nah, sepanjang 2023, kalau kami para pengajar, staf yang ada, mungkin kami ada kelalaian, kurang maksimal atau kekurangan kami, saya mewakili semua minta maaf saudara ya. Ya, seperti itu. Mungkin baik itu pengajar, baik itu staff, mungkin Pak John. Aduh, Pak John, kok lupa aku nggak dikasih link misalnya gitu ya. Nah, atau mungkin Hendra mana nih sertifikat saya nih? Nah, itu ya. Bu Yanti gimana nih Yanti? Kok Zoom-nya telat? Misalnya kami minta maaf kalau kami punya kekurangan ya. Tapi satu hal, kita mau finishing strong, Saudara. Masih ada 18 hari terakhir. Saudara coba cek apa yang masih perlu kita bereskan. Ya, mengenai pembagian waktu. Jangan buang waktu. Gimana kita bisa maksimal hari-hari ini ya, dengan poin-poin yang tadi kita sudah bahas, gimana kita rendah hati, gimana kita benar-benar mau untuk kita takut akan Tuhan supaya finishing strong. Yang rindu lambaikan tangan, katakan haleluya. Wow, puji Tuhan. Mari saudara kita buka mute saudara. Saya minta Pastor Benny akan mimpin kita dalam wisuda hari ini ya, menyelesaikan maximizing leadership. Saudara, saya tahu maximizing leadership itu biasanya kalau udah bicara leadership maka yang ikut nggak banyak gitu ya. Kenapa? Karena mungkin mereka bilang, aduh saya bukan pemimpin oi gitu ya. Tapi saya percaya saudara orang-orang yang setia, yang diperlengkapi ya. Saudara mungkin berkata saya belum jadi pemimpin sekarang, at least dalam catatan Tuhan, Tuhan udah lihat saudara adalah orang yang bakal kandidat pemimpinnya akan datang, yang akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Katakan amin. Haleluya. Amin. Mari buka mute saudara, kita berbahasa roh. Pastor Benny akan mimpin kita di dalam wisuda.